Capek banget kemana-mana harus pakai masker. Buat apa sih? Toh kasusnya udah turun juga. Pasrah aja lah sama takdir. Kenapa harus gue yang susah? Belum selesai. Namun tampaknya sudah banyak yang abai. Patuh pada protokol kesehatan mulai dirasa sebagai beban. Belum lagi yang tak mau divaksinasi. Yang mengejutkan, salah satu alasan yang banyak ditemukan adalah karena pandangan keagamaan. Pada bulan September sampai Oktober 2021, peneliti PPIM UIN Jakarta melakukan survei secara daring terhadap 2.358 siswa sekolah menengah atas, kejuruan, dan madrasah aliyah di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kaitan pandangan keagamaan dengan partisipasi siswa dalam program vaksinasi dan protokol kesehatan. Dari keseluruhan, 41,2% siswa masih abai dalam mencuci tangan. Gencarnya kampanye pakai masker juga seolah tak berpengaruh banyak terhadap sebagian dari mereka. Masih ada 20,1% siswa yang mengaku belum konsisten memakai masker. Belum lagi soal hobi nongkrong bareng. Tercatat 64,8% responden masih abai soal himbauan untuk tidak berkumpul dulu. 41,4%-nya juga masih sulit untuk menerapkan perilaku jaga jarak satu sama lain. Peluru lain yang sedang dikejar percepatannya adalah vaksinasi. Namun, capaiannya juga belum separuhnya. Masih ada 52,58% siswa yang belum divaksin. Dengan 12,88% diantaranya masih menganggap vaksin bertentangan dengan ajaran agama. Hasil survei PPIM UIN juga mengungkap adanya 39% siswa yang menganggap pandemi merupakan hukuman Tuhan. Sedangkan 48%-nya merasa tak perlu melakukan upaya khusus dan berpasrah saja terhadap nasib dalam respon pandemi yang dikenal dengan sikap fatalisme. Pilihan sikap semacam ini mudah merebak di lingkungan pelajar karena berbagai faktor. Salah satunya dari lingkungan pergaulan sebagai akibat dari kurangnya minat baca yang berbanding terbalik dengan cepatnya hilir mudik arus informasi. Selain itu, rentang usia remaja yang pada umumnya belum cakap mengelola kejenuhan menghadapi wabah yang panjang, melahirkan pesimisme yang juga berperan menumbuhkan sikap fatalisme. Mereka berpandangan bahwa sekuat apapun usaha mematuhi protokol kesehatan, manusia tetap sepenuhnya dikuasai takdir dan bisa terinfeksi. Ada pula faktor perasaan deprivasi relatif. Data mencatat adanya hampir 2 dari 5 siswa yang merasa kurang diuntungkan secara ekonomi dibanding kelompok lainnya. Berbagai faktor ini menjadi bibit tumbuhnya keengganan sebagian siswa merespon pandemi. Makna tawakal yang semestinya merupakan sumber optimisme pun seolah justru jadi serangan balik dan dijadikan cikal bakal sikap fatalisme. Tak hanya itu saja, berdasarkan analisis data, bahkan masih ada siswa yang percaya pandemi sebagai buah dari konspirasi. Sebagai kelompok yang paling dekat dengan media sosial, remaja menjadi rentan terpapar bahaya hoax. Bagi mereka, segarnya teori konspirasi menjadi sangat masuk akal. Begitu banyak kabar palsu beredar, membuat sulit untuk dibedakan mana yang akurat dan mana yang menyesatkan. Nuansa keagamaan memang berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam menghadapi wabah. Tapi bukan tak mungkin semua diperbaiki dengan adanya dukungan sekolah. Dalam riset ini, peran sekolah terbukti membantu dan jadi solusi penting dalam mengakhiri pandemi. Lalu, apa yang bisa kita tingkatkan bersama? Pertama, sekolah bisa mulai menambah upaya dalam mengarahkan siswa memahami pentingnya literasi digital. Literasi digital merupakan kecakapan dalam menggunakan media digital dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, dan patuh hukum untuk kehidupan sehari-hari. Maka butuh gerak cepat agar pelajar tak lagi mudah termakan hoax dan memastikan kembali semua sumber informasi. Hal ini berguna untuk mengejar cakupan vaksinasi dan meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan.
Literasi digital juga diharapkan dapat membuka sekat-sekat agar siswa bersikap lebih terbuka. Tak ada salahnya jika sekolah juga membantu untuk lebih saling mengenal dan melebarkan sudut pandang melalui kerjasama siswa dengan kelompok yang berbeda agama. Pandemi hanya bisa berakhir dengan kesungguhan kita bersama untuk memulihkan Indonesia. Siapa bilang perjuangan menghadapi wabah jauh dari nilai-nilai agama? Menghalau pandangan keagamaan yang salah tentang pandemi agar tak terus menjalar tentu merupakan bagian besar dari ikhtiar. Kita semua pasti jadi jauh lebih keren dengan mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan jadi bagian dalam perjuangan menangkal hoax. Bersama, kita bisa wujudkan masyarakat Indonesia yang bijak beragama.